Halo adik-adik semua. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah minggu GKI Parapa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik di rumah meskipun lewat ibadah online. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak undang kita berdiri, naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami angkatkan kepadamu ya Tuhan. Pagi yang indah ini, Tuhan, kami kembali mengumpulkan kami di rumah yang kudus untuk mengangkat pelayanan untuk melayani anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Berkati setiap kami yang akan melayani anak-anak pada pagi hari ini. Mampukan kami, kuatkan kami. Biarlah kami boleh melakukan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Yang diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayo adik-adik, masih ada sukacita? Masih semangat? Coba kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus yes. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Aku Disayangi Tuhan. Kita ulang 2 kali. Disayang, aku disayang Tuhan.
Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, minggu lalu kita sudah menghafal perintah Tuhan yang pertama dari 10 perintah, yaitu Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Sekarang kita akan lanjutkan perintah yang kedua. jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Lagunya Cari Jiwa Bersama Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap jiwanya. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu, agar ketika ada rintangan kami tidak tersandung dan jatuh, ketika ada kesukaan kami tidak menjadi sombong diri, dan ketika semua berjalan dengan baik, kami tetap ingat bahwa semua bukan karena kuat kami, tapi hanya kasih anugerah-Mu. Inilah hidup kami, pakailah sesuai kehendak-Mu dalam cara-Mu dan jalan-Mu, agar kami boleh hidup berkenan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat hingga yang ke-9 yang berperikop ular tembaga yang berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular,
dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Kita ulang 2 kali. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Baik kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengar, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, yang olehnya mata dan telinga kami dibuka untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di jalan kehidupan yang kami lalui. Haleluya, amin. Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah adik-adik, bagaimana video animasi gambar yang sudah adik-adik saksikan tadi? Sangat menarik ya ceritanya, di mana Yesus rela ditangkap. Menurut adik-adik, apa itu kerelaan hati? Kerelaan hati artinya kita bersedia untuk ikhlas melakukan sesuatu untuk orang lain. Bagaimana caranya? Pernahkah adik-adik bertengkar dengan orang tua, ayah ibu, bertengkar dengan sanak saudara, kakak maupun adik kita, dan pernahkah bertengkar dengan teman-teman
dan juga bertengkar dengan anggota keluarga yang lain yang ada di rumah maupun bertengkar dengan teman-teman yang ada di sekolah. Pasti adik-adik marah, jengkel, kesal kepada mereka. Nah, cerita hari ini mengisahkan tentang kerelaan hati Tuhan Yesus untuk mau mengalah terlebih dahulu. Tuhan Yesus mau mengakui bahwa dirinya lah yang dicari oleh pasukan prajurit dan para penjaga. Meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi Tuhan Yesus tidak marah dan Tuhan Yesus tidak mau menyalahkan Yudas yang mengkhianatinya. Tuhan Yesus juga mau dengan rela hati menyerahkan dirinya untuk dibawa. Selain itu, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, sehingga ia berpesan agar murid-muridnya tidak ditangkap juga. Semua itu dilakukan Tuhan Yesus karena dia sayang dan rela hati untuk mengalah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bersama belajar dari teladan Tuhan Yesus tersebut. Ketika terjadi pertentangan, pertengkaran, atau perbedaan pendapat, kita dapat rela hati untuk mau mengalah. Misalnya nih, ketika berebut mainan, berebut makanan, berebut minuman, dan lain-lain sebagainya lah adik-adik. Bukankah kita sayang sama mereka ya, sama saudara kita, sama keluarga kita, ataupun orang-orang terdekat kita? Maka sebaiknya kita memiliki hati yang rela untuk mau berbagi dan mau mengalah dengan rela hati tanpa rasa kesal. Nah, sekarang adik-adik, kita memasuki minggu sengsara yang kelima, di mana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah. Oleh sebab itu, jikalau adik-adik sering bertengkar, suka marah, dan kesal, maka adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan Yesus, dan harus belajar untuk mau memiliki kerelaan hati seperti Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus-Nya. Adik-adik, kiranya apa yang sudah kakak sampaikan dapat dimengerti dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, untuk meresponi cerita firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memiliki kerelaan hati. Biarlah Tuhan dalam minggu sengsara yang kelima ini kami dapat menjadi anak-anak yang memiliki kerelaan hati, mau mengalah dan melakukan hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengasihi orang tua kami, sanak saudara kami, dan teman-teman kami dengan memiliki sikap yang penuh kasih dan rela hati dalam melakukan apapun yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memakai guru-guru sekolah minggu Jemaat GKI Parapas secara luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, sanak saudara kami. Tuhan berkati setiap keluarga kami, sehingga mereka tetap aman, terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Berkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka Bapa, sehingga mereka diberkati dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keberadaan kami, anak-anak sekolah minggumu di Jemaat GKI Parapah. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami melakukan segala sesuatunya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Baik itu tugas yang ada di sekolah yang diberikan oleh guru-guru kami, sehingga kami dapat melakukan dan mengerjakannya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sesungguhnya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya yang engkau perlukan, jauh melebihi apa yang engkau perkirakan. Nas persembahan kita pada pagi hari ini adalah hidup tak akan pernah bisa mengajarkan kita untuk merasa cukup, selain kita sendiri yang belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibrani pasal 13 ayat 5. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, umur panjang, atas berkat yang melimpah di kami sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami bisa melalui hari ini dengan kasih kuasa-Mu yang sempurna. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, jadikanlah kami terang di mana dan kapanpun kami berada. Terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita menyanyi Aku Diberkati. Kebohongan atau dusta kerap dilakukan karena takut. Ya, banyak orang berbohong karena takut pada hal-hal yang tidak menyenangkan yang biasa terjadi pada dirinya. Kebohongan pertama kali terjadi di Taman Eden sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa. Bukannya mengakui dan berkata jujur, manusia memilih untuk menyalahkan yang lain karena takut dihukum Tuhan. Sejak itu, dosa kebohongan terus berkembang dan manusia pun melakukannya demi memperkaya dirinya dengan harta benda. Firman Allah menyatakan bahwa kebohongan adalah kesia-siaan yang akan segera lenyap. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan serangkaian ibadah online Sekolah Hari Minggu Jemaat GKI Parapah. Tuhan, terangkanlah hati kami agar kami senantiasa rindu untuk beribadah dan menyembah-Mu di lain waktu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah online sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Yesus Kekasih Jiwaku yang kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik diundang untuk berdiri ya.
adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.